Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi pedoman kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yakobus 5 ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Naung tasi hoddosere doho perakmuna, jala sitidangi do pakhamudo tasiki. Namang gaga tu sibuk muna songon api, di papunguhamu do arta dia kaari na parpudi. Emas dan perakmu sudah berkarat. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Ini merupakan ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan, dan kenyataannya memang demikian. Jika kita hanya sibuk mengumpulkan harta di dunia ini, maka hati kita akan terikat dengan dunia ini. Bukan hendak mengatakan bahwa yang sedang kita kumpulkan itu tidak penting. Tetapi jika harta di dunia ini menjadi prioritas utama kita, maka dengan sendirinya hati kita juga hanya terpaut kepada harta duniawi yang sedang kita kumpulkan, dan itu hanya sementara. Ada orang yang mengumpulkan harta di dunia, tetapi hal utama yang sedang dia kumpulkan adalah harta sorgawi. Jika dikatakan harta sorgawi, tidak melulu hanya duduk merenung dan membaca firman Tuhan sepanjang waktu 24 jam satu hari. Kepada kita diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita tersebut, yang kita utamakan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang ada pada kita adalah yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk melakukannya dalam kebenaran yang senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Tujuan kita dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita adalah karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan kita. Sebab tidak sedikit orang melakukan pekerjaannya hanya bertujuan mengumpulkan uang, mengumpulkan harta dunia yang akhirnya akan diperbudak oleh keinginannya sendiri. Inilah yang diperingatkan oleh Yakobus, supaya kita jangan sibuk hanya mengumpulkan hal-hal yang akan hilang lenyap dimakan oleh karat. Yakobus menyatakan tidak berharganya kekayaan, bukan bahwa orang kaya tidak berharga. Kekayaan yang kita kumpulkan, emas dan perak yang kita kumpulkan, saatnya kelak tidak akan berharga ketika kedatangan Kristus kembali. Jadi kita hendaknya menggunakan waktu kita untuk mengumpulkan harta yang akan berguna dalam kerajaan Allah kelak. Tidak ada masalah dengan uang. Para pelayan sekalipun membutuhkan uang untuk pelayanan dan juga untuk menopang hidup keluarga mereka. Cinta uang itulah yang membawa kepada kejahatan, yang menyebabkan sebagian orang menindas orang lain untuk bisa memperoleh lebih banyak uang. Pada hari-hari yang sedang berakhir ini, mempergunakan apa yang ada pada kita menolong orang lain adalah sangat penting. Jika kita tidak mampu untuk itu, minimal kita tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan orang yang seharusnya mendapatkan dan merasakannya menjadi terhalang. Sebagaimana akhir-akhir ini kejadiannya seperti di awal pandemi, ada oknum yang menimbun masker untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, atau penumpukan tabung oksigen, bahkan penumpukan obat. Terkadang kita miris mendengarkan berita-berita yang demikian, yang hanya bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih tinggi. Ini soal cinta akan uang. Menjadi mempengaruhi kepedulian kita, sensitivitas kita, empati kita kepada sesama kita. Sahabat yang baik hati,
Jika emas dan perak dapat dimakan oleh karat dan akan membuat kita tersiksa, adalah lebih baik mengumpulkan harta yang kekal, yang berguna bagi kita kelak. Melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menindas dan merugikan orang lain. Tetapi kita harus peduli serta mengulurkan tangan bagi mereka, sebab hal ini akan menambah kebahagiaan dalam diri kita. Tuhan Maha Kasih memampukan kita untuk melakukan dan mengumpulkan harta yang kekal, sebab itu mendatangkan kebahagiaan yang kekal bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh selalu memprioritaskan hal-hal yang kekal, hubungan kami dengan Engkau ya Allah. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, ketika kami selalu melakukan yang Engkau kehendaki, maka segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini, Engkau akan sediakan. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam keadaan yang serba sulit ini, supaya kami boleh setia di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.